Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Jadi di sini kita memasuki materi bernama Dart dan di sini aku sudah punya kode yang sudah memiliki output. Nah, dari sini kita mulai dari main-nya. Ada void main yang di dalamnya ada kode-kode yang dia kalau belum aku scroll dia istilahnya cuman kodenya doang dan belum ada pengeluarannya. Jadi dari sini sampai sini itu cuman nilai aja dan dia belum bisa dikeluarkan. Kita bahas satu-satu semua kodenya yang akan menghasilkan output seperti ini dengan materi yang sudah pernah kita pelajari. Yang pertama ada tipe data list yang di dalamnya ini masih ada map. Yang map ini mengandung key-nya string dan value-nya dynamic. Sedangkan variabelnya bernama student dan di dalam ini bisa kita lihat ada list. Jadi bagian sini sampai sini itu namanya list, itu namanya map, dan dari sini sampai sini itu list. Jadi dia bisa nampung banyak data. Sedangkan per section ini namanya map. Nah, di bagian sini di name ini namanya key dari data map dan di sini namanya value dari data map. Sedangkan tipe datanya ini string, semua yang di bagian key-nya string dan semua yang di bagian value-nya dynamic. Jadi dia bisa menampung jadi dia bisa diisi dengan data apa saja, bisa dengan string atau integer atau double atau boolean, itu bisa kalau dynamic. Lanjut, di sini ada kualifikasi name, JI, absen, dan nilai yang akan kita bentuk sedemikian rupa hingga menjadi seperti ini. Jadi dia akan mengeluarkan format perulangan dengan seperti ini. Oke, yang pertama di output ini, oh ya, disclaimer dulu, jadi aku mau bahas gimana kode ini berjalan sehingga menghasilkan output ini ya. Jadi yang aku review adalah kodenya dan bukan outputnya. Jadi semuanya terpatok dengan output ini yang dimana kita menjelaskan cara kerja kodenya. Nah, jadi berdasarkan output yang kita miliki, di sini hanya ada JI, Chunu, dan Won. Lalu, maka kita hilangkan dulu si Hiseng. Di dalam list ini, kita mulai dari indeks ke 0. Jadi yang ini adalah data indeks ke 0. Ini yang dari kurung ini sampai ini. Lalu yang ini indeks pertama. Selanjutnya indeks kedua dan ini indeks ketiga. Jadi Hiseng berada di indeks ketiga. Maka kita remove dulu si Hiseng ini karena dari outputnya kita tidak memiliki nama Hiseng. Maka kita remove, kita ambil nama variabelnya, lalu kita otak-atik atau kita apa sih itu namanya? Gitulah, kita otak-atik, lupa namanya istilahnya guys. Nah, kita pakai titik, kita pakai dot, remove, add. Nah, di add ini lalu kita masukkan dia indeksnya, indeks ketiga yaitu kita taruh di atas sendiri supaya nanti ke bawahnya Hiseng ini tidak perlu masuk ke dalam operasional yang akan kita buat. Nah, di sini ada void semua data, yang dimana semua data itu sudah tidak termasuk Hiseng karena si Hiseng ini udah kita remove. Jadi nanti Hiseng ini tidak akan diotak-atik. Nah, terus kita, oh aku ingat namanya,
namanya adalah manipulasi data. Oke. Jadi di sini aku punya integer, aku punya variabel jumlah lulus yang isinya adalah integer, aku kasih keterangan di depan, yaitu 0. Jadi masih 0. Lalu aku punya for in, jadi looping, dan nanti isinya adalah if else. Jadi for variabel student, kita cari variabel, jadi kita bikin variabel student baru yang isinya adalah students. Kok student sih? Student in students. Jadi variabel student yang baru kita buat ini merupakan semua data dari variabel students. Tapi ingat, Hiseng sudah tidak merupakan variabel students, isi dari variabel students, karena kita sudah kecualikan dia dari baris kode yang pertama. Setelah itu kita kasih keterangan, jadi data itu harus double. Kita kasih ini hitung rata-rata yang berisikan list, isinya dynamic. Jadi nanti dia bentuknya list, yang list itu dynamic, tapi sebenarnya ini semua double. Nah, kita bentuk variabel baru yaitu nilai list. Habis itu kita buat lagi double, itu kita buat variabel baru lagi namanya total nilai, yaitu 0.0. Karena double, dia bisa menampung data desimal. Barulah kita lakukan lagi looping for variabel nilai. Nih, kita bikin variabel baru lagi, jadi harus disimak karena kita banyak membuat variabel baru sehingga memudahkan kita. Nah, ini mana sih tadi? Oh ya, kita buat variabel total nilai yang ada di nilai list. Jadi nilai list ini akan dimasukkan ke nilai. Jadi setelah ini selesai dioperasikan setelah selesai, nilai yang ada di nilai list kita masukkan ke nilai. Nah, baru kita pakai if else. Di sini ada pengecekan tipe data. Jadi if, karena di sini nilai-nilai yang di sini merupakan data campuran, sedangkan kita memerlukan nilai dengan tipe data integer atau perlu nilai integer sehingga bisa dioperasikan atau double sehingga bisa menghasilkan output. Jadi kita tidak bisa mengoperasikan semua ini dengan string, tipe data string. Makanya kita cek tipe data dulu. Jadi kita pakai if apabila nilai variabel nilai ini adalah integer, maka total nilai ditambah atau sama dengan nilai yang ini kita konferensikan ke double. Jadi langsung dihitung aja. Habis itu ada kondisi kedua, else, kan ada if, habis itu ada else if. Kondisi kedua, apabila nilai itu adalah string, maka total nilai, jadi total nilai kan 0, berarti ini tuh 0 ditambah dengan nilai tuh. Jadi ini tuh sebenarnya hanya buat dia ini ke double gitu. Kita mau ganti semua ini ke double sehingga total nilai yang ini bisa kita operasikan di selanjutnya. Jadi kita perlu variabel buat nampung semua ini. Nah,
total nilai kan ini berarti 0,0. Jadi dia tidak masalah, dia tidak ada, sebenarnya dia secara bilangan dia tidak memiliki nilai. Nah, else if, karena kita mau mencari data, kita mau semua ini tuh berubah ke tipe data double. Jadi kita convert semuanya ke tipe data double. Else if, jika kondisi yang lainnya si variabel nilai itu adalah string, maka kita pakai di sini kode buat convert data string itu menjadi double. Nah, else if yang terakhir, apabila nilai adalah double, kita cek dulu kalau nilainya double, berarti total nilai langsung ditambah sama nilai. Gitu. Maka kita keluarkan hasilnya, return total nilai ini. Karena kita di sini mau cari rata-rata yang di sini merupakan nilai akhir. Jadi total nilai ini, semua nilai ini, semuanya ini kita tambahkan total nilai di total nilai ini. Lalu kita bagi dengan, kan kita punya nilai list. Nih, nilai list. Jadi kita udah keluarkan nih nilai list. Dan length itu adalah panjangnya. Length itu panjang, berarti panjang kode ini. Berarti ini ada 1, 2, dan 3. Berarti total nilai ini dibagi dengan 3 supaya kita dapat mengambil rata-rata. Ini sudah keluar. Habis itu kita kasih double, kita bikin variabel baru lagi, rata-rata sama dengan hitung rata-rata. Ini yang tadi itu rata-rata dari student kita ambil student tadi di atas, student tadi ini yang kita ambil dia nilai. Nah, string kita bikin ini ternary, kita bikin kodenya tipenya string, terus kita bikin variabel baru status, yaitu rata-rata yang dari ini tadi, apabila dia lebih atau sama dengan 75, maka ia lulus. Tapi apabila tidak, ini ada bagi, apabila tidak, maka dia tidak lulus. Nah, habis itu kita kasih pengkodean lagi, if, ini cuman if doang ya, nggak ada else-nya, karena ini ada satu kondisi, if status ini, jadi output ini kita bisa masih bisa kita gunakan lagi, kita masih bisa otak-atik lagi, if status sama dengan lulus nih, jadi ada ininya, jadi dia sama antara ini dan ini itu sama, maka dia menghasilkan true gitu, maka jumlah lulus akan bertambah. Jumlah lulus tadi jumlah lulus 0, sehingga apabila jumlah dari rata-rata itu yang memenuhi maksudnya di atas rata-rata misalkan hanya 2, maka jumlah lulus akan bertambah menjadi 2 karena kita perlu kode yang bisa menjalankan kode tersebut. Nah, dari sini kita mau keluarkan sehingga mencetak seperti ini. Maka kita print menggunakan variabel, ini aku pakai string ya, pakai string. Kita kasih variabel student masih di sini. Karena ini semua tadi sudah diubah ke variabel baru yaitu student, maka kita ambil studentnya. Nah, lalu kita ambil, karena ini tipe datanya map, kita ambil bagian ininya, key-nya. Jadi nama, karena kita kan mau ambil value, kita kan mau mengeluarkan value. Sedangkan kalau di tipe data map itu kita perlu memanggilnya dengan key-nya. Nah, bisa kita print absen sama kayak di atas, tinggal kita ambil semua key-nya. Habis itu
nilai akhir adalah rata-rata yang tadi, semua nilai, dan statusnya adalah status lulus atau tidak lulusnya. Nah, habis itu kita print jumlah mahasiswa lulus di akhir ada ini. Jumlah mahasiswa lulus kan tadi kita udah lihat ini jumlah lulus, kita punya variabel baru jumlah lulus bertambah. Jadi dari ini hasilnya ini, misalkan kita punya 2, kita taruh di sini. Karena yang mencukupi nilai untuk lulus itu hanya 2, maka yang lulus hanya 2. Dari student life ini adalah dari banyaknya si student ini data 1, 2, 3. Jadi yang lulus hanya 2/3 dari 3. Itu semua data. Ini sudah, ini sudah. Nah, habis itu kita ke operasi set operation. Ini aku keluarin dulu semua data lagi, karena di sini iseng udah boleh kita ikutkan. Jadi aku manggil semua data sehingga iseng nggak ketinggalan. Dan di sini aku pakai variabel, aku pakai const yang isinya set, variabel set yang berisi string. Ya, jadi semua di sini wajib string. Nah, const ini dia adalah maksudnya fungsinya dia untuk menetapkan suatu kode, jadi value suatu variabel, sehingga dia tidak akan dapat diubah-ubah. Jadi dia tidak akan pernah bisa diubah-ubah. Jadi nanti kode setelah misalkan kita mau ubah, nanti dia akan bukan error ya, tidak dapat diubah, merah, karena kita sudah menetapkan si const. Jadi dia kayak konstan gitu. Jadi const aku pakai set, berarti dia bisa 1, 2, 3, dan ini bisa ada banyak data kan set. Nah, terus aku pakai tipe datanya, tipe data string. Dan ini aku punya variabel baru kelas A dan kelas B. Maka di kelas A ini aku kasih muridnya ada si Ji, Chunu, dan Uwon. Dan di kelas B aku kasih Uwon, Chunu, dan Hiseng. Jadi ada yang ambil double kelas, kelasnya double. Nah, sini kita mau bahas var union. Setelah dari data ini, otomatis ini tercetak dulu nih, kelas A isinya Ji, Chunu, Uwon, kelas B isinya Uwon, Chunu, Hiseng. Aku mau gabungin, union itu adalah gabungan antara kelas A dan kelas B. Maka aku pakai kode kelas A dot union kelas B. Kelas A ini akan digabungkan dengan kelas B, sehingga nanti isinya adalah semua orang yang ada di sini. Di sini kan masih ada yang nggak masuk. Nah, ini kita masukkan. Jadi kita gabungkan antara kelas A dan kelas B. Istilahnya kalau kita misalkan ada satu guru yang tidak masuk, maka kita gabungkan kelas dan orang-orang itu akan berkumpul jadi satu. Selanjutnya ada intersection, yaitu adalah selisih di antara kedua ini. Oh, by the way, ini langsung aku print set. Ini adalah operasi di dalam set ya guys, jadi kayak manipulasi data di dalam set. Jadi aku pakai intersection kelas A intersection kelas B, sehingga intersectionnya adalah Chunu dan Uwon. Jadi yang sama sorry. Jadi yang sama di sini orang-orang yang ikutan dua kelas bareng-bareng itu adalah Chunu dan Uwon sama Uwon.
Nah, bisa ada difference kelas A dan kelas B. Difference-nya itu si J. Gitu. Oke. Jadi, sekian dari penjelasan kode dari output yang udah kita lihat di sini. Kurang lebihnya aku mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.